gambarin karaktermu dong, kelemahan, kelebihan dirimu, cara yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Kamu tuh seorang Cicin itu seperti apa? Aku tuh orangnya gampang bergaul, gampang bersosialisasi dengan orang-orang baru. Itu aku gampang banget, karena emang aku suka kenalan sama orang baru, aku suka banget. Terus kalau itu sih kalau menurut aku yang paling menonjol ya dari ini aku. Terus kalau ya kelemahanku tuh orangnya suka nggak pedean dan takut akan sesuatu yang belum terjadi. Malah mikirnya udah terlalu jauh gitu, belum pernah nyobain, belum apa tuh udah takut duluan. Itu Overthinking. ya, overthinking banget. Dan oh ya, kelebihannya tuh aku juga alhamdulillah bisa dibilang peka orangnya, peka terhadap lingkungan sama sekitar. Ya itu. Mungkin agak sedikit mempengaruhi, soalnya aku yang masih belum bisa terlalu ngontrol emosi banget. Emosiku masih terkadang aku masih gampang kemakan sama emosi sendiri, masih belum yang bisa banget lah. Kalau dari aku dengan orangnya aku yang kayak gini ya, aku biasanya lebih mengutamakan mana yang lebih penting. Tapi sebenarnya akan lebih penting, tapi dengan aku yang gitu aku biasanya lebih mementingkan organisasi daripada akademik. Soalnya kayak karena aku lebih suka ke arah organisasi, lebih suka bersosialisasi sama orang segala macam, jadi aku bisa lebih dibilang lebih kesana. Prospek kedepannya mungkin untuk akademis kamu kan, memang kamu dikirim orang tua kamu sih kan memang untuk belajar gitu. Apa langkah-langkah akademis kamu kira-kira ke depan sampai selesai? Emang udah ada niat sih untuk bisa lebih ini dong, lebih. Soalnya aku tuh selama ini nggak bisa mengatur waktu itu loh. Jadi itu yang dibilang terus saya. Jadi kayak suka ngasal-asalan, jadi kayak nggak tertata gitu kan jadwalnya. Misalnya jadwal harian mau jadwal apa nggak tertata. Jadi buat kedepannya bisa lebih ngatur jadwal untuk mana untuk belajar, mana untuk organisasi, mana yang harus lebih pentingkan macam. Sebenarnya mau prioritaskan di sini ya kuliah, cuman karena di sisi lain aku juga yang dengan kuliah dengan akademik itu kurang. Soalnya aku pribadi aku lebih suka belajar itu lebih ke diskusi sama teman-teman, sama orang, bukan dengan kuliah, bukan dengan cara belajar gitu. Nah setelah itu pastinya ya untuk belajar organisasi, maksudnya belajar di luar hal kuliah itulah itu. Apalagi misalnya barangkali keluarga rezekinya berapa tuh, nomor berapa gitu, itu juga bisa kan. Pasangan ke berapa pasangan mah enggak lah. Apa ya, jadi kalau buat pasangan gitu itu sebenarnya masih kayak ya itu nantilah, kayak ya mungkin sempat ada pikiran gitu cuman ya kalau terlalu ditanggepin juga kayak susah juga. Tapi kalau ada bakal jadi prioritas keberapa? Apa? Kalau ada prioritas keberapa? Bakal bisa dibilang kayak akhir. Dan aku dengan yang maksudnya bisa dibilang udah segini, itu kayak udah nggak kepikiran, maksudnya untuk nyari pasangan tuh bener-bener yang udah kayak ya udah lo buat bener-bener ke depan serius itu loh, bukan yang untuk buat main-main, maksudnya untuk hal-hal yang itu tuh nggak kepikiran apa, udah langsung bener serius, jadi kayak ya udah gitu sekali ini udah. Lebih ke masalah yang bener-bener mengganggu aku sih, maksudnya kalau saya yang jauh yang bener-bener mengganggu aku bakal lebih protes gitu. Kalaupun itu yang dekat yang lebih mengganggu aku bakal lebih konsen ke yang itu, maksudnya lebih konsen ke mana yang benar-benar mengganggu pikiranku, mana yang benar-benar mengganggu aktivitas segala macam.
untuk kalau misalnya untuk jalan-jalan proker gitu-gitu ya mungkin bakal tetap dijalankan sesuai apa yang kan proker kan dilihatin apa yang udah direncanakan dari awal ya, bukan dari rencana bareng-bareng segala macam. Semoga dijalankan tapi tetap dengan sesuai kondisi. Sesuai kondisi mulai contohnya kayak sekarang kondisi kayak gini kan banyak juga program kerjaan tapi dengan cara virtual, dengan cara segala macam. Mungkin tetap ya itu dijalankan. Tapi ya apa untuk proker sendiri pun nantinya pengennya emang aku tuh ngasih proker yang benar-benar emang buat PPI Bursa, maksudnya buat anak-anak PPI Bursa, buat kebutuhan kita gitu, bukan sebatas cuman proker yang penting udah segala macam, cuman pengennya yang apa ya buat kalau PPI Bursa butuh itu ya kita adakan gitu. Kalau dengan kayak misalnya contoh-contoh kondisi kayak gini ya mungkin cuma bisa ngasih tahu aja kalau lebih bisa mengingatkan kita lagi dalam hal kondisi seperti ini, kita harus lebih menyikapi dengan cara misalnya ya kalau misalnya corona ini misalnya stay di rumah mungkin lebih ke mengingatkan aja lah ke anak-anak ke segala macam. Terus kalau daruratnya misalkan personal gitu kayak kemarin kasusnya Aul. Oh ya buat apa tetap membagi dua, jadi dibagi ya Aul misalnya contoh tadi kemarin Aul itu ya tetap diprioritaskan, mungkin yang organisasi juga bisa lebih. Cuman kalau pribadi mungkin lebih ke contoh kemarin mungkin lebih ke Aulnya lebih diprioritaskan dulu kalau untuk pribadi dengan kondisi kayak gitu. Ketua tuh kayak lebih ke untuk jadi ketua orang-orang tuh lebih apa ya, emang lebih takut mungkin dengan cara yang mengubah mindset. Kalau ketua tuh nggak untuk jadi calon ketua sebenarnya dan sekarang ini kadang-kadang lihat untuk bersaing itu orang-orang melihatnya kayak apa ya, bukan hal yang positif. Karena orang-orang kayak bisa udahlah ngapain gitu, nggak usah biar dia aja. Padahal misalkan ya bersaing itu kan kayak lebih bagus lah sebenarnya, cuman orang-orang tuh kayak lebih takut aja gitu. Mungkin mengubah pola pikir mindset hal-hal seperti itu lah. Itu juga ya kemarin justru ngobrol-ngobrol gitu lah soal kayak gitu benar soal itu juga. Ya mungkin dengan cara untuk menyelesaikannya mungkin kalau dengan cara aku pribadi ya mungkin cara menyelesaikannya kayak ya terjun ke orang-orang misalnya ya ngasih tahu aja, mungkin ngasih tahunya dengan cara-cara cerita pengalaman ketua tuh kayak gini nggak ya nggak semengerikan itu, nggak se ekstrim itu, dan mungkin ngasih tahu aja kalau misalnya hal-hal baru itu patut dicoba, hal-hal baru itu bukan hal-hal yang bukan hal yang menyeramkan atau segala macam. Mungkin kalau aku lihat kenapa orang-orang pada apatis tuh karena kelihatannya kayak mereka tuh ngerasa nggak kerangkul gitu loh, ngerasa nggak kepegang sama PPI Bursa, terutama mungkin sama ketua, ngerasa kayak nggak pernah dikunjungi atau nggak pernah apa gitu, makanya mereka kayak ngerasa apa sih gue juga nggak pernah diginiin kok, ngapain gue gini. Ya mungkin caranya mungkin bisa lebih semua elemen semua keluarga itu dirangkul lah gimana caranya, walaupun itu pasti cara yang susah, nggak segampang itu merangkul berapa ratus orang gitu kan. Nah, mau nambahin pertanyaan yang tadi ini kan. Nah, kalau sebagai ketua itu kan memang nggak bisa melakukan segalanya sendiri gitu. Dan untuk merangkul 200 orang tuh luar biasa kalau hanya dikerjakan satu orang gitu. Nah, kira-kira sebagai kamu dengan pendekatan orang yang sociable banget gitu, bisa bersosial, berteman dengan yang kawan-kawan nih, bisa nggak PPI Bursa itu sendiri mengandalkan kamu untuk menghilangkan sifat apatis yang muncul di anak-anak yang kadang-kadang yaitu, dan juga menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau? Bisa nggak PPI Bursa mengandalkan kamu sebenarnya? Aku mengandalkan aku doang nggak bisa, mengandalkan nggak bisa. Kalau ini ya PPI Bursa itu organisasi keluarga yang apalagi misalnya
apa ya, PP Bursa tuh menurut aku ya tempat, emang buat tempat untuk orang-orang merantau gitu, berbagi tempat. Orang-orang merantau tuh di sini punya tempat, oh ini tempat kita untuk berkeluh kesah, untuk tempat apa, belajar organisasi, belajar segala macam tuh di sini nih, di PP Bursa ini. Cara yang simpel lah, yang gampang, misalnya kayak kunjung rumah, ngajakin masak-masak bareng, atau ngajakin main bareng, misalnya belajar bareng, manggal bareng. Cara-cara simpel-simpel kayak gitu pun itu bakal ngaruh banget. Itu jatuhnya pendekatan personal apa organisasi nanti kalau misalnya kamu jadi ketua? Personal. Terus sempat ada kepikiran satu ide, pengennya misalnya seminggu sekali itu berkunjung ke semua rumah. Kayak misalnya tiap dijadwalin, misalnya tiap hari Rabu, minggu pertama saya ke rumah Bang Nuha, dan minggu keduanya misalnya ke rumah Aisyah, minggu ketiga misalnya ke rumah Bang JJ gitu. Itu buat salah satu cara lain buat merangkul biar orang-orang ikutan lagi, biar orang-orang tahu nih ada PP Bursa nih, wadah kalian. Contohnya kayak ada aja yang kadang-kadang agak sedihnya tuh, orang-orang yang kadang-kadang bilang kayak udahlah aku nggak mau ikut PP Bursa gitu. Itu kadang-kadang kayak sedih aja, kayak nyari tahu juga kenapa sih emang. Iya, alasannya apa itu biasanya sejauh ini dapat? Kalau sejauh ini aku Yang kesulitan gitu. nggak tahu, kalau sejauh ini aku dapat selama periode kemarin yang buat karena mungkin dari internal PP Bursanya, internal BPH lah mungkin, atau internal orang-orang pengurusnya itu juga kayak lagi nggak aman, atau sudah kayak lagi ada problem atau gimana, jadi orang-orang kayak ngeliatnya kayak kenapa sih ini kayak gini, jadi kayak nggak tertarik. Tapi jadi minatnya turun ya? Mungkin salah satunya, jadi ini aja bermasalah gini, terus apa luarnya juga nggak pegang kan, jadi kayak ngapain lah gini. Pernah juga dapet kesan kayak gitu, kayak sedih aja jujur sebenarnya. Kalau kekeluargaannya masih ada nggak? Masih dirasain nggak sekarang? Apa? Di PPI Bursa ini keluarganya masih dirasain nggak? Menurut Kurang. kamu dan teman-teman gitu sih, ya udah teman-teman main gitu. Kurang sih. Karena kayak merasa kurang karena apa gitu? Kalau yang deket karena kayak cuma sebatas sering main gitu, cuman kalau misalnya merasakan keluarganya, mereka juga kayak kelihatan aja kayak ngerasa tidak merasakan kekeluargaan yang katanya ada di PPI Bursa gitu loh. Jadi kayak ya deket main, cuman kayak main sebatas orang ini sedang main sini, udah kayak cuma sebatas itu doang gitu loh. Cuman kayak nggak merasakan, jadi kayak ngerasanya tuh oh berarti dia nih selalu dapet gue gitu. Cuman kayak nggak ngerasain oh ini ada PPI Bursa ada nih. Itu lebih memprioritaskan apa pengurus intinya dulu, biar ya itu tadi kan kalau yang kayak sekarang kan, tapi yang masa periode sekarang ini kenapa kayak gitu, mungkin karena adanya pandemi juga, jadi kan itu merubah semuanya kan, kemarin 3 bulan segala macam kan, merubah pikiran orang semua segala macam lah. Dan kalaupun misalnya terulang lagi, ya aku emang lebih bakal dari kayak BPH intinya dulu lah, maksudnya pendekatan dulu sama mereka gimana macamnya, baru kayak ya luarnya gitu. Maksudnya kenapa gitu, biar orang-orang luarnya tuh juga ngelihatnya tuh oh BPH baik, apa seru nih, gini-gini aman lah segala macam, biar orang luar juga kayak oh PP Bursa tuh ada, PP Bursa tuh gimana gitu. Minim banget, jadi aku minim banget. Makanya mungkin kalaupun misalnya aku pun jadi sebagai ketua, mungkin akan cari wakil atau yang benar-benar mampu untuk dia, karena itu mungkin salah satunya ya, aku emang mungkin bisa di internal, tapi aku eksternal tuh kurang banget, terlebih mungkin dengan kondisi sekarang di Turki dan harus perlu mempunyai bahasa Turki yang bagus segala macam, sih aku kurang banget. Jadi untuk eksternal aku benar-benar minim, jujur aku eksternal benar-benar minim, mau ke orang Turki, ke orang Indo, KBRI pun aku minim.
misalkan kayak ya udah walaupun nanti semisal wakilnya yang di apa namanya fokus kepada eksternal tapi kamu yang memberi keputusan gitu kan, nah bakal memberi ya udah mengiyakan buka link baru gitu. Nah jatuhnya kan aku juga emang nulis juga kan di situ tuh rencana saya juga salah satunya apa mengenalkan PPU hal lebih di luar. Kami menjaga hubungan tetap dengan ya komunikasi silaturahmi gitu gitu. Walaupun mungkin dengan bantuan wakil atau gimana karena mungkin dengan cara eksternal yang lain segala macam. Tapi mungkin dengan itu juga nantinya mungkin bisa jadi salah satu apa wadahku buat belajar juga untuk berkomunikasi sama orang-orang eksternal. Sip. Oke, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Break dulu kali ya. Salat. Udah dulu langsung ke toilet. Kamu mau langsung gitu ya? Langsung sholat. Boleh sih ya, kamu langsung. Tapi kau